Ini dia. Nah guys, pada saat Raja dan Ratu Raikise ternyata si sepupunya Ratu kan menyaksikan hal itu. Begitu juga dengan ayahnya Ratu. Nah ayahnya Ratu untung peka, dia langsung mengajak si sepupunya Ratu untuk pergi dari sana ya kan. Dan ini tuh durasinya agak panjang ya guys kalau kalian nonton ya kan. Dan tiba-tiba aja jiwa Bong Huan itu keluar guys, dan dia langsung menghentikan semua itu. Dan si Ratu pun ngerasa kayak ngelakuin kesalahan yang fatal banget dalam hidupnya dia, karena dia sudah mengikuti kemauannya si Kim Soyoung. Lalu si jiwa Bong Huan itu nggak terima gitu kan. Lalu si Raja berusaha menenangkan si Ratu, dan yang paling sadisnya si Raja itu malah mukul lehernya Ratu sampai pingsan guys di sini. Jahat juga nih Raja ya. Emang pas sih julukannya si Raja bermuka dua. Nah setelah itu sang Raja langsung bergegas untuk mencari barang ataupun buku yang dia inginkan. Tapi ternyata dia tidak menemukan barang ataupun buku tersebut di rumahnya sang ratu. Nah setelah itu dia berpikir kalau buku itu kemungkinan besar ada di sumur tempat masa kecilnya itu guys. Nah setelah itu sang raja pergi ke sana, walaupun sebenarnya dia takut banget kan, tapi dia yakin bahwa buku itu ada di dalam itu karena dia pernah lihat. Dan pada saat dia mau masuk ternyata ada orang yang lewat dan dia mengurungkan niatnya. Setelah itu dia bergegas pergi ke kamarnya Ratu dan pura-pura dia baru bangun juga guys. Dan anehnya dan lucunya juga si Ratu nggak ingat apa-apa dong. Memang parah banget mabuknya si Ratu ya. Dan si Raja pun berbohong sama Ratu bahwa mereka sudah tidur bersama sepanjang malam. Nah ternyata guys, memang benar kan kalau si selir Kimprot itu sudah melakukan pembohongan terhadap Ratu sejak mereka kecil guys. Dari hal itulah yang dia katakan kepada si Ibu Suri. Dan entah apa lagi dan entah rencana apa lagi yang akan dibuat sama si Ibu Suri ini dengan komplotannya dia. Sedangkan si selir Kimprot itu sudah ngerasa di atas awan banget ya, sampai dia memakai pin khusus untuk ratu yang dikasih sama si Ibu Suri. Wah pede banget loh jadi orang. Gak akan jadi ratu loh, lihat aja. Kemudian guys, bagi kalian yang kangen sama Dayang Choi, ini Mimin buat ya, ada adegan dia di sini. Akhirnya dia di episode ini muncul ya guys. Jadi adegan dia sama si chef kerajaan, jadi mereka membicarakan tentang ratu. Jadi si Nyonya Choi ini kangen sama si ratu. Nah sedangkan si pangeran memberitahukan kepada si selir bahwa kemungkinan sesuatu terburuk terjadi kepada pelayannya si selir ini, karena dia sudah cek bahwa pelayannya itu tidak sampai ke rumahnya dia, dan dia berjanji akan menyelidiki di mana pelayannya si selir itu sebenarnya berada. Wah, kalau misalkan ketahuan udah mati, bakal seru dan semakin menggelegar ya kan. Nah guys, sedangkan Raja dan Ratu mereka pergi ke pasar gitu untuk sarapan nih awalnya kan. Tapi di sela-sela sarapan mereka yang membahagiakan, asik, tiba-tiba aja ada warga di sana membicarakan keburukan dari Raja. Jadi mereka mengolok-olok Raja gitu guys. Nah sang Raja yang udah menahan emosinya mencoba bergabung dengan mereka dan berbicara santai gitu guys. Dan dia berpura-pura menjadi orang lain ataupun bukan Raja. Tapi pembicaraan mereka itu semakin membuat sakit hati dan semakin gak ada akhlak gitu kan. Dan akhirnya si Ratu udah gak sabar lagi dan dia langsung menghampiri mereka. Dan dia langsung marah-marah sama orang-orang tersebut dan mengatakan bahwa sang Raja tidak seperti yang mereka omongkan. Dan dia juga bilang kalau dia adalah anggota dari klub penggemar Raja dan juga anti fans Raja. Dan mereka bingung dengan kata-kata ataupun kalimat si Ratu. Dan sebelum si Ratu menggila, si Raja langsung membawa dia pergi dari sana. Ini sumpah ini kocak banget sih. Dan Raja bertanya-tanya apa sih arti klub penggemar dan anti fans itu sama si Ratu. Aduh, jangan-jangan si Raja bakal salah tangkap lagi nih pengertiannya, sama seperti dia salah tanggap tentang no touch. Karena itu kan bahasa modern, jadi di bahasa kerajaan itu mereka nggak akan tahu ataupun nggak tahu tentang bahasa itu gitu loh guys. Nah, pada saat mereka pergi ke pasar, si Ratu tiba-tiba aja dihadang sama perampok gitu. Dan untung aja si Raja dengan sigap membela sang Ratu. Tapi nih guys, pada saat si Raja lagi berusaha ngebela si Ratunya udah kabur duluan dong. Tanpa sepengetahuan si Raja dia udah ngacir. Dan pada saat Raja berbalik, si Ratu udah hilang gitu. Dan tapi akhirnya si Ratu pun balik lagi karena dia khawatir juga sama si Raja.
Tapi gak perlu khawatir si ratu, karena raja berhasil mengalahkan perampok-perampok itu semua demi si ratu. Asik. Nah, sesampainya di rumah, sang ratu tiba-tiba aja sakit perut nih guys. Dan dia ternyata mengalami haid ataupun datang bulan. Dan dia sebenarnya nggak terima dengan hal itu, karena jiwa Bong Huan masih ada di dalam tubuhnya si ratu. Sumpah ini juga kocak banget gitu loh guys. Nah, singkat cerita nih guys, akhirnya si raja malam harinya memutuskan untuk masuk ke sumur itu lagi guys. Tapi dia teringat kejadian masa kecilnya di mana saudaranya itu dibunuh secara sadis gitu guys. Lalu ibunya ngebawa dia kabur dari sana dan ibunya membawa dia ke sumur itu. Jadi agar si raja ini tidak dibunuh oleh pelayan-pelayan kerajaan itu, ibunya menaruh si raja itu untuk bersembunyi di sumur itu guys. Dan ibunya nggak tahu kemana sih, nggak diceritakan di sini. Itulah sejarah awal dari peristiwa sumur itu. Sedangkan si Kim Soyoung kecil memang hidupnya udah tragis banget ya guys. Sudah dia nggak ada ibu dan dia juga sering dibully sama teman-temannya guys. Dan di sini juga si Selir, si Nurut Mimin ya, dia memang agak akrab, terbilang nggak juga sih sama si Kim Soyoung ini. Dan dia juga memberikan saran yang nggak banget ya. Dia bilang ke Kim Soyoung kalau mau bertemu dengan ibunya dia harus bunuh diri gitu guys. Emang ini udah jahat dari sejak dini ya, udah licik sejak dini nih si Selir Kimprit ini. Nah, karena pernyataan si Selir lah, si Kim Soyoung ini pergi ke sumur itu dan dia bertemulah di sana dengan sang raja. Dan mereka sempat berbicara dan mulai akrab lah di sana guys. Tapi setelah itu sepupunya ratu datang dan dia menawarkan diri untuk membantu dan dia mau turun ke sana. Tapi sang ratu bilang nggak usah, kasih dia tangga aja, karena nanti kalau si sepupu itu turun ke sana dia bakal tahu kalau raja itu ada di situ. Sedangkan raja kan sedang diincar nih sama orang-orang. Nah, tapi guys, pada saat si Kim Soyoung ini mau menyelamatkan raja, orang-orang itu tahu karena dia ngasih tahu ke pelayannya dia. Dan akhirnya pamannya ratu dan juga ayahnya menutup sumur itu dan di atasnya ditaruh batu agar si raja mati dengan sendirinya di dalam sumur itu. Waduh, berarti ayahnya ratu jahat ya. Dan di situ tuh ada si Selir gitu loh, nguping ya. Nah, si Kim Soyoung ini ngerasa bersalah banget atas apa yang sudah terjadi sama sang raja dan dia meminta bantuan sepupunya untuk membuka sumur itu kembali. Dan mereka bergegas pergi ke sana untuk menolong sang raja. Berarti fix ya, sepupunya ini sebenarnya baik sih. Nah, pada saat mereka mau ngasih tangga, ada orang yang datang dan mereka langsung pergi meninggalkan sumur itu. Nah, pada saat raja sudah bebas, dia bertemu dengan si Selir. Nah, dia kira si Selir ini adalah Kim Soyoung, jadi dia ngasih buku yang dikasih sama Kim Soyoung waktu mereka di sumur itu guys ke si Selir ini. Nah, itulah si Selir ngaku-ngaku orang yang menyelamatkan si raja dengan berpura-pura menjadi Kim Soyoung. Benar-benar licik sejak dini. Nah, balik lagi ke cerita pada saat raja sudah sampai di dalam sumur itu, dia kembali teringatkan sama masa-masa lalunya itu. Dan akhirnya dia tidak berhasil menemukan buku yang dia cari. Malah dia dihantui sama masa lalunya dan dia pun tergeletak pingsan gitu guys. Dan pada saat itu si ratu untung aja datang ke sana, tapi si raja ini malah ingatnya itu malah si Selir Kimprit itu. Aduh, ratu bukan si Selir. Tolong ingat baik-baik ya raja ya. Nah, itulah dia ending scene dari drama ini guys. Gimana menurut kalian? Penasaran kelanjutannya? Kita lihat aja di episode 10 nanti malam. Thank you for watching, see you next video. Bye bye.